PPAT itu bukan kuasa dalam membuat aktanya itu. Justru PPAT lah yang membuat aktanya. Nah, itu diatur tarifnya memang. Ya, aktanya memang diatur tarifnya, yaitu ada permen kalau nggak salah saya 1%. Halo Sobat ATR BPN dan kawan bertua, kembali lagi di podcast bertua bercerita seputar pertanahan, apalagi topik pertanahan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya, Syifa Fauzia, dan tentunya kita akan membahas topik seputar pertanahan. Tapi biasanya kita narasumbernya dari internal kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ya. Tapi kali ini nih saya membawa narasumber yang agak berbeda dari luar, tapi lebih tepatnya dari mitra kita sih teman-teman. Nah, ada di samping saya ibu yang sudah matching bajunya dengan saya, kerudungnya biru tapi saya blazernya biru. Ada Ibu Ivo Fidriani, Fidriani sebagai ketua IPAT di Kota Pekanbaru ya Bu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Selamat pagi semuanya. Kawan bertuah Bu sebutannya Bu. Kawan bertuah. Kawan bertuah. Kalau universalnya kan Sobat ATR BPN nih kalau untuk Kementerian ATR BPN. Tapi kalau kita punya sapaan. Kita podcastnya kawan bertuah. Gitu memang. Kita punya sapaan sendiri gitu ya Bu. Iya. Jadi Bu Ivo mungkin boleh perkenalkan dulu Ibu di podcast bertuah sebagai apa? Untuk kawan bertuah ya yang pagi ini mungkin menyaksikan podcast bersama ATR BPN Kota Pekanbaru. Perkenalkan, saya Ivo Fidriani. Tepatnya adalah seorang PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, juga notaris di Kota Pekanbaru. Jadi kalau saya berkantor di Kota Pekanbaru di Jalan Hashim Ashari nomor 3. Kebetulan saya sebagai pada saat ini adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru. Hebat ya kita ya bisa mengundang ketuanya di podcast bertua kali ini. Soalnya biasanya kita narasumbernya cuma dari internal kita aja Bu. Sekarang ada Bu Ivo sebagai orang pertama yang datang di podcast bertua. Alhamdulillah. PPAT kan mitra. Iya, jadi kita harus undang. Ya. Jadi nextnya mungkin kita bisa mengundang PPAT yang lain. Kita kan ini udah nyinggung PPAT nih Bu. Sebenarnya kan kita tahu PPAT itu sebagai mitra kita ya Bu ya. Cuman di luar sana kan kalau kita tadi kan Ibu bilang kantor Ibu di Jalan Hashim ya Bu ya. Hashim Ashari. Mungkin di sana ada palang yang di atasnya ada notaris, di bawahnya ada PPAT. Nah, saya pengen tahu dulu nih Bu. Sebenarnya PPAT-nya secara garis umum nih biar teman-teman bertua, kawan-kawan bertua nih tahu nih PPAT seperti apa. Jadi begini ya, PPAT dari judulnya aja nih ya kawan-kawan bertuah ya. Judulnya ada PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, itu kurang sekali familiar di telinga masyarakat, ya kan? Di telinga kita semuanya itu kurang familiar. Kemana aku mau jual beli tanah, aku mau beli tanah, ayo kita udah setuju sepakat kita ke notaris. Ya, jadi lebih keren dan beken notarisnya. Iya, benar-benar. Nah, padahal kalau untuk yang berhubungan dengan tanah itu pejabatnya adalah PPAT. Jadi PPAT itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, tetapi khusus di perbuatan hukum untuk pertanahan. Di pertanahan ya, untuk hak milik, ya kan? Nah, itu datangnya itu ke PPAT dan juga satuan rumah susun. Ya kan? Itu datangnya ke PPAT namanya. Walaupun PPAT dan notaris itu orangnya satu ya Bu ya? Misalkan Ibu Ivo Fidriani, dia juga notaris, dia juga PPAT. Oh, jadi satu orang bisa berdua notaris dan PPAT ya Bu ya? Iya. Tapi diangkatnya beda ya Bu ya? Diangkatnya berbeda-berbeda. Kalau notaris berbeda. Dari Kementerian Kemenkumham. Kalau PPAT itu Kementerian ATR BPN. Dari kami gitu ya Bu ya? Dari kita. Makanya kita sekarang jadi mitra ya Bu ya? Iya, jadi mitra. Nah, kalau notaris sama pejabat umum juga, tetapi itu yang berhubungan dengan misalkan kesepakatan, perjanjian. Nah, itu datangnya ke notaris. Notaris ya Bu ya? Bikin akta juga, pejabat umum juga yang membuat akta otentik.
Nah, seperti itu perbedaannya dari PPAT. Itu nyata sekali bedanya. Ini kelihatan banget ya Bu. Iya, kelihatan bedanya. Tapi kan bekernya notaris ya. Yuk kita udah deal nih, ayo kita ke notaris dulu biar kita biar kita sahkan di notaris, bahasanya awamnya seperti itu ya. Padahal kalau mengenai pertanahan itu tuh datangnya ke Ibu Ivo sebagai PPAT. PPAT. Nah, kan kita udah tahu nih Bu, perbedaan secara garis besarnya antara notaris dan PPAT. Nah, kita sekarang menjurusnya ke PPAT-nya Bu. Tugas dan wewenang PPAT ini kepada kami, Kementerian ATR BPN ini seperti apa sih Bu? Tugas dan kewenangan PPAT itu buat akta. Jadi transaksi yang berhubungan dengan tanah, ya kan, dengan hak termasuk rumah susun itu membuat akta. Ada beberapa akta ya, akta jual beli, akta hibah, akta namanya APHB, akta pembagian hak bersama. Kemudian ada akta tukar menukar, ya kan? Nah itu datangnya itu ke PPAT. Nah setelah PPAT membuat akta, jadi pihak 1 pihak 2 nih udah deal, ya kan? Sertifikatnya kita checking dulu di BPN dong, online dong, ya kan? Yang sekarang udah ekspres itu, ya kan? Layanan kita tingkatkan juga ya, terus ditingkatkan ya kan? Alhamdulillah. Nah jadi setelah itu kita sertifikat itu dibawa ke PPAT untuk dilakukan pengecekan, ya kan, melalui PPAT pengecekan tetap dengan sistemnya BPN online sekarang, ya kan. Nah setelah itu dapat, baru kedua belah pihak bersih nih sertifikat, baru kedua belah pihak bisa untuk menandatangani akta jual beli. Itu yang dibuat di hadapan PPAT. Dengan akta jual beli itu kemudian itu akan dibawa ke BPN, itulah dasar dari peralihan. Jadi ganti dari nama siapa menjadi nama Siva, misalkan Siva beli rumah. Amin. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Kalau kita kan tahu, karena kita Ibu mungkin ini jadinya lebih ke kuasa ya Bu ya jadinya kan ya nih. Iya, tapi kan kita juga ada pemohon langsung. Nah, kalau kita sebenarnya kan bisa cek biaya layanan kita di aplikasi kita kan sudah banyak seperti Sentuh Tanahku, CP Tanahku. Nah kalau melalui Ibu nih, kan pasti kawan-kawan bertuah juga pengen tahu gitu biaya layanannya dengan layanan yang seperti apa didapatkan. Tadi kan kita seperti akta jual beli tadi yang Ibu dapat berikan kepada pemohon kita. Nah, biayanya gimana nih? Nah jadi gini, mengenai biaya ataupun jasa untuk akta akta PPAT ya. Jadi kita bukan kuasa. Bukan kuasa PPAT itu bukan kuasa dalam membuat aktanya itu. Justru PPAT lah yang membuat aktanya. Ya, tetapi kalau misalkan masyarakat ataupun para pihak ingin mendaftarkan ke BPN sendiri gitu kan, mungkin kuasanya adalah PPAT, dia memberikan kuasa atau kepada pegawai PPAT. Ya tergantung kebijakan ataupun sistem yang dibuat oleh BPN, ya kan. Tapi dalam membuat akta, PPAT itu bukan kuasa. PPAT itulah pejabat yang membuat aktanya. Nah, itu diatur tarifnya memang. Ya, aktanya memang diatur tarifnya, yaitu ada permen kalau nggak salah saya. Nah, itu 1%. Maksimal. Ya, maksimal. Ada ini tahapan-tahapannya. Ya, itu akta. Ya, di luar daripada biaya-biaya lain. Kalau kita mendaftarkan ke sini kan ada PNBP, ya kan, banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, nah seperti itu. Kalau mengenai aktanya sih udah jelas. Dari PPAT. Dari PPAT, gitu. Nah, si Ibu kan kalau tidak salah itu sebagai... mohon maaf Syifa, kalau kita mengurus yang tidak ada hubungannya dengan akta, ya kan? Nah, itu kan bisa langsung masyarakat langsung ke loket layanan dari bisa sendiri ya Bu ya, Badan Pertanahan. Gitu. Jadi 1% kepada PPAT maksimal ya Bu ya. Maksimalnya. Itu negotiable sekali. Ya, kalau kita ipar-iparan barangkali ya kan bisa bisa dikonsultasikan lagi ya Bu ya. Itu sangat-sangat ini sekali ya, nah, tapi itu dalam konteks adalah pembuatan akta.
Oke, sip. Nah, Ibu kan kalau tidak salah ini adalah sebagai ketua IPAT Benar. Kota Pekanbaru. Benar. Makanya kita undang di sini ya, Bu. Benar. Pasti Ibu tahu nih jumlah PPAT di Kota Pekanbaru. Iya. Seberapa banyak, dan mungkin ada juga teman-teman yang itu aktif semua apa gimana nih, Bu? Nah, jadi kalau soal keaktifan ini ya itu mungkin tergantung daripada ya seperti kita buka toko, nggak semua juga ada yang rame, nggak semua juga ada yang ya kadang rame, kadang sepi gitu ya kan. Itu tergantung rezeki lagi ya. Tapi PPAT yang terdaftar di Pekanbaru itu 165 PPAT. 165 PPAT. Dan itu mitra dan itulah mitra BPN Kota. Itu mitra BPN Kota yang setiap hari kita mengantarkan berkas ke sini yang alhamdulillah BPN Kota lah yang jadinya kelimpungan ya. Ibu, ini sedikit intermezzo ya, Bu ya. Saya itu kan awal di sini itu diperbantukan di seksi 2 di PHP untuk checking online. Itu memang nama-nama PPAT itu banyak sekali. Saya yang hafal gitu kan. Dan nama Ibu Ivo itu termasuk yang saya hafal. Karena berkas yang masuk atas permohonan nama Bu Ivo jujur banyak banget teman-teman. Terus kayak aduh dilarang promosi. Jadi saya dulu kan, ini namanya Ivo kan. Akhirnya saya ketemu sama orang akhirnya. Padahal saya sering kesini karena kan sebagai ketua IPAT itu otomatis kita adalah wakil dari MP3D. Ketuanya kan Pak Kepala Kantor, Pak Membi, ya kan? Kebetulan saya, tadi kan kita udah ngomong soal IPAT ya. Di IPAT saya ini udah periode kedua. Ya kan? Jadi periode dipercaya lagi ya, Bu ya. Dipercaya, teman-teman masih mempercayakan saya. Ya, alhamdulillah itu aja. Mungkin kita bisa ibaratkan bisa mendekatkan diri, gimana komunikasi ya, namanya kita kerjasama, kita adalah mitra gitu ya. Kadang nyangkut di kita, di BPN-nya lancar, kadang di kita lancar, di BPN-nya yang ada sedikit masalah, tapi semua itu dengan komunikasi tentunya bisa kita selesaikan sama-sama, saya yakin itu. Yakin banget. 165 PPAT. Nah, kalau soal yang aktif tadi, mungkin yang saya nggak bilang nggak aktif ya, mungkin kurang aktif ya sekitar 30%. Iya. Itu yang kurang aktif ya, Bu ya? Ya, yang kurang aktif. Dari 165 PPAT ini pasti ada senior dan juniornya. Tadi sebelum kita tapping pun Ibu bercerita, Ibu dari tahun 2009 menjadi PPAT. Iya. Pasti ada. Udah tua ya? Bukan tua, tapi evidence masuknya pengecekan online yang ke saya itu kan bukti nyata seniornya kan, kayak ini Bu Ivo lagi gitu kan. Jadi sebenarnya gini ya, untuk apa tadi kawan bertuah ya, untuk kawan bertuah yang sekarang sedang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini gitu. Ilmu PPAT dan notaris itu sama aja sebenarnya ya. Artinya mau yang senior, mau yang junior, kita itu sama. Apalagi sekarang sudah ada MP3D yang bekerja sama ataupun sama-sama lah dengan IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk sama-sama mengawal ataupun mengawasi ya kerjanya daripada PPAT. Ya kan, jadi untuk yang ya bukan berarti yang senior itu nggak pernah salah ya, bukan berarti, dan juga bukan berarti yang junior itu akan selalu salah, enggak. Kita juga senior ya harus lebih sering memperhatikan dan mungkin banyak ilmu baru dari junior demikian juga sebaliknya junior. Tapi sudah hukum alam yang namanya jam terbang ya, yang namanya jam terbang itu memang. Jadi untuk yang junior ya sabar, nanti akan sampai pada saatnya untuk mengumpulkan jam terbang itu tadi. Ibu, saya 2009 tuh baru kelas 1 SMP. Waduh. Jadi jam terbangnya membuktikan lah ya, Bu ya. Nah, tadi Ibu kita udah bahas MP3D ya.
itu kan kalau tidak salah dikepalai atau diketuai oleh Kepala kantor, Pak Membi. Dan Ibu juga ada sebagai majelis sebagai wakilnya, dan ada Ibu Fauziazi juga. Iya, betul. Ada berapa Bapak dan Ibu? 7 kalau nggak salah saya ya, 7 ya. MP3D itu 4 dari unsur BPN, 3 dari PPAT. Nah, fungsi terbentuknya MP3D ini apa nih Bu? Ya itu tadi, untuk mengawasi dan membina ya, majelis pembina pengawas PPAT. Pengawas ya Bu ya kan? Ya, jadi ya diawasi sebelum melakukan kesalahan. Dengan cara apa? Kita seringlah pembinaan, sosialisasi dan sebagainya, ya kan? Nah, ya itu tadi, kalau misalkan terjadi ada sesuatu pelanggaran, mungkin MP3D dia di awalnya berjenjang ya, kalau nggak salah saya di awal itu memang belum MP3D tapi Pak Kepala Kantor sebagai Kepala Kantor dulu untuk mengkelirkan masalahnya, menanyakan seperti apa sebenarnya gitu ya. Kalau masih bisa diberikan dengan peringatan ataupun teguran ya, istilahnya teguran kalau nggak salah saya, teguran. Nanti setelah itu baru MP3D. Kalau memang sudah terbukti ada pelanggaran, baru MP3D. Nah, MP3D itu tadi 7, ada 2 unsur kan, unsur dari BPN, 4 ada dari PPAT. Nanti kita sama-sama berembuk bagaimana akan diambil solusi ataupun keputusannya. Demikian. Oke, nah sebelum kita, saya senang banget loh, rindu siaran soalnya. Alhamdulillah saya dapat temen senior siaran gitu teman-teman. Jadi ngomongnya juga lebih enak gitu sekarang kan. Oke, ini lanjut lagi nih Bu ya, pertanyaan yang 2 terakhir nih. Jadi kan kemarin itu saya juga sempat cari-cari lah peraturan tentang PPAT ini. Nah, di PP 128 tahun 2015 itu kan ternyata PPAT ini juga mendapatkan cuti, pengangkatan dan sebagainya. Nah, Ibu gimana nih? Ibu pernah cuti atau teman-teman lain di Kota Pekanbaru ini PPAT-nya pernah mengajukan cuti kah atau bagaimana? Ternyata kayak ASN juga teman-teman ada cuti. Iya, betul. Nah, jadi mungkin saya koreksi sedikit tadi, PP 128 tahun PP 128 ya? Iya, tahun 2015. Kalau PP 128 itu kalau nggak salah bukan mengenai itu ya? Bukan itu ya Bu ya? Bukan ya, itu mengenai tarif pajak apa, bukan itu. Kalau nggak salah saya ya, nggak apa-apa, kita sama-sama perbaiki ya. Nah, kalau cuti PPAT itu ada di PP 37 tahun 98, kemudian juga ada juga di Perkaban 1 tahun 2006, itu banyak diatur cuti ya di situ ya. Nah, intinya cuti ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau di bawah 3 bulan PPAT yang mau cuti, izinnya kepada Kepala Kantor. Oh, ke Pak Membi dulu berarti ya Bu ya? Ya, kemudian di atas 3 sampai 6 bulan kalau nggak salah saya itu ke wilayah, ya kan, baru di atas 6 bulan itu baru ke Kaban, ke Kepala Badan ya, di pusat seperti itu. Nah, sementara kalau cuti ya, itu saya lupa sih aturan ininya. Kalau nggak salah saya, kita PPAT kan pejabat ya, itu dilarang untuk meninggalkan tempat dan dilarang membuat akta, itu tidak boleh sama sekali pada saat kita tidak berada di tempat. Ya. Nah, jadi kalau kita, bukan berarti kita PPAT nggak boleh bepergian ya. Nah, boleh kita bepergian, tapi kita izin. Dan kalau lebih dari 6 hari, ya kita harus minta cuti. Izin lah pokoknya. Ada PNBP juga yang dibayar pada saat kita cuti, ya kecil sih. Ya, intinya itu kan sebagian dari tugas pengawasan ya, bahwa Bu Ivo misalkan pergi umroh, misal umroh itu kan nggak ada yang 3 hari ya, minimal 9 sampai 12 hari. Maka sebaiknya lah kita cuti, izin cuti ya, kan nggak mungkin nggak dikasih. Itu izin. Keluar negeri kan ya Bu ya? Ya, keluar negeri. Ya nggak apa-apa, di dalam negeri juga kalau sebulan di Sumbar ya nggak boleh, izin juga. Gitu. Oh ya sih, kan karena PPAT Kota Pekanbaru ya. Iya, nggak boleh gitu ya. Jadi mungkin kesempatan ini juga saya selaku Ketua IPAT dan juga wakil dari MP3D Kota Pekanbaru itu mengingatkan ataupun menyarankan kepada teman-teman bahwa kita selaku pejabat umum tadi ya, yang dipercaya masyarakat itu
harus mengikuti aturan. Ayo kita ikuti aturan, karena nggak susah juga kok minta izin sama Pak Kepala Kantor kan? Nggak mungkin nggak dikasih izin kan? Pasti Pak Memi mengerti juga lah Bu, ada kepentingan lain yang mungkin kita lakukan. Ya. Nah tapi saya jadi pengen tahu Bu, sebenarnya yang PP 128 tadi tentang apa sih Bu? Biar teman-teman kita juga tahu nih Bu, yang tahun 2015 tadi. Mengenai tarif apa ya kalau nggak salah saya, pokoknya bukan mengenai cuti PP 128 itu. Berarti tentang tarif layanan lah ya Bu, yang mungkin ya Bu? Mungkin, sepertinya iya. Oke. Mengenai cuti. Bukan mengenai cuti teman-teman. Iya. Saya nanti harus riset lagi nih berarti iya. nih. Aduh koreksi nih koreksi. Ya, kemarin Google-nya ngantuk. Bisa jadi Bu, bisa jadi. Atau Shivanya yang atau saya lagi ngantuk, aduh. Kalau pas sama-sama kita perbaiki ya Shiva. Terima kasih Ibu Ivo gitu kan. Oke Bu, ini kita kayak mau bentar lagi mau closing nih teman-teman. Kok cepet ya? Tapi bentar nih Bu. Masih betah. Oke, boleh next episode. Masih betah. Oke. Nah, kan kita sekarang tuh sebenarnya sudah berbasis online ya Bu ya, memudahkan kita juga untuk melakukan pelayanan pertanahan. Seperti yang tadi saya bahas, saya pas checking online nemuin di rumah Bu Ivo terus. Tapi pas enak Bu, tapi kalau untuk Bu Ivo saya enak kalau checkingnya wah bener nih semuanya. Aduh gitu kan. Ini nggak lebay nih. Oh, enggak, ini karena podcast nih. Testimoni gitu kan, Testimoni, gitu kan. ya. Biar kita saling tahu juga kan gini. Jadi menurut Ibu penilaian nih terhadap layanan kita dan harapan kedepannya antara kita juga dan layanan dari BPN tuh seperti apa? Mungkin Ibu punya, BPN harus begini di kedepannya atau kalau bagaimana? Harapan udah jelas. Kalau saya kasih tahu jawabannya aklis ya. Itu aja harapannya ya. Sama harapan kita semua ya. Harapan masyarakat, harapan BPN juga. Saya tahu kawan-kawan di BPN ini sudah bekerja, ya, kita PPAT udah bobok di rumah, di sini masih berkutat dengan pekerjaannya PPAT ya. Terima kasih sekali memang. Nah, tapi harapan kami memang atau harapan saya lah ya, bahwa layanan ini kan saya udah dari 2009 ya. Jadi PPAT itu memang dari masa ke masa, dari pergantian kepemimpinan, perubahan peraturan, sistem dan sebagainya. Tentu kita maju menjadi lebih baik, lebih cepat gitu ya kan. Itu sudah ya kelihatan ya sekarang ya. Hanya saja mungkin sisa-sisa pekerjaan yang zaman-zaman dahulu kala yang masih terhutang ya. Nah, harapannya, ini harapan PPAT ya, apakah itu kita bisa membuat satu tim tersendiri supaya itu bisa terselesaikan, bagaimana caranya, apa konsekuensinya gitu. Itu nih, karena itu tetap hutang pekerjaan, apalagi yang berhubungan dengan perbankan. Di saat sertifikat itu menjadi jaminan di bank, benar, Bu. Ketika udah selesai, udah 15 tahun, 10 tahun, sertifikat belum selesai, entah apalah masalahnya. Itu aja. Tapi kalau dari yang baru-baru ini, apalagi sistem sudah digital semua ya, sudah bagus banget ya, apalagi zaman Pak Membi sekarang ya, beliau deh, top banget ya. Ini testimoni buat Pak Membi, buat Pak Membi, iya. Gitu. Atau Bu Ivo, Pak Membi. Pak Membi kan kepala kantor milenial soalnya, ya kan. Jadi kita juga harus ngikuti gayanya seperti itu, bener, ya Bu, kan. Bener. Tetap ada pemecahan masalah, tetapi tetap juga SOP dan peraturan dan sistem prosedur semua harus kita ikuti. Nah, untuk yang baru-baru ke depan, saya rasa udah sangat minim sekali ya, udah mulai cepat, sudah sesuai lah. Seperti yang Shiva bilang tadi, itu bukan Bu Ivo aja loh. Kalau yang lain misalkan checkingnya juga pasti mereka juga udah bagus juga sih sebenarnya. Iya, data-datanya ya Bu yang masukkan. Hanya saja yaitu untuk pekerjaan yang lama-lama. Sangat sekali masyarakat mengharapkan, PPAT juga mengharapkan bagaimana BPN dengan PPAT bisa bermitra untuk fokus sedikit untuk menyelesaikan masalah-masalah lama itu. Karena kasihan juga masyarakat. Ya, karena ada akibat hukumnya. Resiko baik secara ekonomi maupun sosial itu ada semuanya dari kemacetan layanan kita. BPN dan PPAT kepada masyarakat. Berarti kita mungkin next step akan menemukan membahas topik ini nih Bu. Kayak pekerjaan lama yang ada tertunda gitu Bu. Kerjaan saya juga ada yang mau masuk SD soalnya. Gitu kan. Jadi artinya
kita fokus ke depan memang udah bagus banget ya, tapi yang sedikit lagi di belakang ini harus kalau bisa kita benahi lagi. Mungkin ini bisa jadi topik next podcast kita bersama Bu Ivo lagi nih teman-teman. Iya, gitu kan. Nanti saya undang senior yang mungkin beliau punya pekerjaan yang sudah 15 tahun, 10 tahun atau 5 tahun terakhir belum beres karena ada kendala. Kendalanya mungkin bukan di BPN, bukan juga di PPAT, tapi kendalanya adalah di para pihak. Nah, terus solusinya apa? Bagaimana? Kita pertemukan ya Bu untuk mendapatkan solusinya ya Bu. Iya. Nih kita udah berapa menit nih bersama Bu Ivo teman-teman? Baru 1 menit. Baru 1 menit teman-teman. Nah, jadi kita kayak pembahasan tentang PPAT dan garis besar perbedaan dengan notaris tadi dan beberapa tadi ada fungsi MP3D juga ya Bu ya. Sedikit banyak mungkin bisa memberitahukan informasi kepada teman-teman kawan bertua. Jadi kita tuh punya mitra teman-teman namanya PPAT. Nah, teman-teman bisa pejabat pembuat akta tanah. Dan Ibu Ivo lah sebagai Ketua IPAT di Kota Pekanbaru. Nah, mungkin sampai di sini dulu podcast bertuah kali ini dengan narasumber kita dari Mitra Ibu Ivo. Next, kita punya topik lagi ya Bu, insya Allah. Ya, insya Allah. Itu menarik kan tadi menarik Ibu, tapi saya harus riset lagi teman-teman. Benar, nanti bisa dibahas lagi bagaimana caranya. Iya. Kepala kantor jago deh kalau soal itu soalnya. Siap. Nah, jadi terima kasih atas kedatangannya di podcast bertua Ibu Ivo. Sama-sama Syifa. Ibu boleh promosiin ini kita podcast kita Ibu, jangan lupa. Ya untuk apa tadi? Podcast bertuahnya jangan lupa kita like, share, and subscribe. Oh ya teman-teman PPAT Kota Pekanbaru juga punya medsos nggak Bu? Boleh kita promosikan di sini? Oh boleh. Boleh, PPAT-nya Pekanbaru itu namanya Pengda ini IPAT Pekanbaru. Pengda ini IPAT. Nah ini boleh ya setengah menit ya? Boleh. Itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi kalau Pekanbaru itu pengurus daerahnya ada pengurus daerah INI, Ikatan Notaris Indonesia, dan ada pengurus daerah IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Orangnya sama. Artinya hampir sama ya isinya. Yang itu juga. Nah, tetapi kita organisasinya berbeda. Berbeda antara notaris dan untuk Pekanbaru media sosialnya kita satuin. Jadi setiap kegiatan INI juga ada di Pengda ini IPAT Pekanbaru, setiap kegiatan IPAT juga ada di Pengda ini IPAT Kota Pekanbaru. Itu di Instagram tadi Bu? Instagram. Di sosmed media sosial lainnya? Media sosial lainnya itu di Facebook. Facebook, sama namanya. Teman-teman bisa cari Pengda ini IPAT Pekanbaru ya Bu, nanti di Instagram. Tapi kalau mau Bu Ivo boleh juga. Oh boleh. Nanti kita tulis di bawah ya teman-teman ya. Biar teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya mau ada ngurus akta jual beli Bu Ivo gitu. Nggak boleh, notaris nggak boleh promosi. Nggak boleh teman-teman, sorry. Gitu kan, jadi nggak boleh dipromosikan. Dan Bu Ivo datang ke sini aja, udah alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah, seneng banget saya Syifa. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih BPN, terima kasih acaranya podcast Kantah Kota Pekanbaru. Oke, sampai di sini dulu kawan-kawan bertua. Kita akan bertemu lagi dengan topik pertanahan lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.